Ya, Sobat Internet, kembali lagi di channel Farm Project. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang ini yang lagi marak-maraknya nih guys. Ini para content creator ya, khususnya Opung dan juga Agrifana nih juga. Khususnya Agrifana lagi geram-geram juga guys. Lagi emosional mereactionnya melihat situasi yang seperti ini. Apa itu tentang Mahasewa ya. Mahasewa yang kemarin udah ditangkap guys, yang cewek yang nyanyi yel Bapak Prabowo itu. Nah, saat ini ada rumah TNI Angkatan Udara dibakar, pokoknya ricuh lah ya, ditimpukin pakai batu segala macam, dihancurin, udah banyak kerugian yang dialami di sana. Nah, kenapa hal ini sudah ada yang istilahnya memprovokasi ya? Karena kan ini kan terkait RUU TNI ini kan udah dari seminggu nih yang kita alami gitu ya. Banyak juga di baru di daerah Jakarta, gedung DPR juga masih banyak banget mahasiswa ya ataupun mahasiswa yang masih demo guys terkait hal ini ya. Tapi kalau gue pribadi juga berharap lah ya Bapak Prabowo untuk bisa mengkondisikan seperti ini gitu ya, karena perumahan TNI udah dijebol gerbangnya dan udah masuk ke rumah warga, itu sama aja ya, itu udah pelaku kriminal guys, kejahatan segala macam, perusakan barang aset segala macam, karena mengalami kerugian yang sangat besar, apalagi sampai dibakar, sampai dipecahin kacanya, sampai gerbangnya dihancurin. Karena juga gue baca juga artikelnya ada beberapa korban jiwa guys. Menanggapi hal ini, semoga Bapak Prabowo dan kabinet dan jajarannya harus segera mengambil tindakan. Menurut gue udah terlalu kelewatan ya guys. Ya, balik lagi, gue akan meng-reaction videonya Opung Parbelak terkait hal ini guys ya. Kita simak videonya dari Opung Parbelak, check this out guys. Ketika mahasiswa melakukan demo revisi Undang-Undang TNI ya di Jawa Barat, terjadi sebuah tindakan anarkis, yaitu pembakaran terhadap beberapa gedung pemerintahan termasuk rumah dinas TNI Angkatan Udara. Waduh. Tapi berita mengatakan bahwasannya yang membakar itu adalah orang tak dikenal. Waduh, play victim guys. Memang betul orang tak dikenal, tapi statusnya mahasiswa. Waduh, Mahasewa ini. Aduh, tolonglah Mbak, kalau bikin bahasa itu nggak usah dihalus-haluskan. To the point, target. Nggak usah Mbak bilang mahasiswa, kami udah tahu itu kerja mereka. Inilah rekaman video amatir yang merekam kericuhan saat aksi demonstrasi menolak Undang-Undang TNI di Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi yang digelar di depan gedung DPRD Jawa Barat pada 21 Maret 2025 ini berujung pada perusakan fasilitas umum dan pembakaran yang diduga dilakukan oleh oknum tak dikenal yang menyusup dalam aksi tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat rumah dinas TNI yang berada di belakang gedung DPRD Jawa Barat menjadi sasaran perusakan. Selain itu, sebuah bank swasta di Kota Bandung juga mengalami kerusakan. Bahkan, seorang jurnalis yang sedang meliput turut menjadi korban serangan. Waduh. Mahasiswa zaman sekarang ya kerjanya bakar-bakar ban, bakar-bakar gedung, Semua lagi bakar ijazah itu. Nangis ya. Lama-lama dibakarnya masa depannya sendiri. Hei mahasiswa, nggak ada kerjaan kalian yang lain selain membakar-bakar. Tapi aku minta maaf dulu sama Mas Agri ya. Mas Agri, kalau Mas Agri di konten Mas Agri marah-marah. Kalau aku nggak bisa marah-marah Mas. Kenapa tuh? Ku perhatikan, ku tonton kontennya Mas Agri dari awal sampai akhir marah terus. Gak ada ketawanya. Gak gitu lagi pertama. Pak Prabowo, saya marah Pak Prabowo. Saya marah. Aku kira 5 menit pertama marah-marah baru ada ketawanya. Sampai akhir, sampai selesai nggak ada ketawanya. Ini artinya apa? Iya, orang sekelas Mas Agri Fanani, kita bisa tahu bagaimana dia itu membawakan sebuah berita dengan jenaka. Dia itu tersulut kemarahan karena apa? Karena dia sangat prihatin dengan kondisi mahasiswa sekarang. Betul.
Kalau aku Mas Agri nggak perlu aku marah-marah, ketawain aja. Karena apa? Tingkah mereka itu nggak ubah tingkahnya anak TK. Sama aja guys, sama guys. Kalau anak TK kan apapun tingkahnya kan diketawai sama gurunya. Iya kan? Disuruh, anak-anak perhatikan ke depan. Ngobrol dia sama kawan sekelas, sebangkunya. Anak-anak belajar, katanya. Main-main dia di perosotan. Pas lagi jam istirahat, itu anak-anak, apalagi anak-anak TK yang laki-laki, itu bikin gunung-gunung itu, dari pasir atau dari tanah, dilingkari, digini-gini lah bagian tengahnya itu. Balapan orang itu kencing siapa paling penuh. Zaman dulu. Tunjuk tangan dulu anak TK yang pernah TK melakukan hal tersebut. Iya, anak 90-an masih. Tapi kebanyakan yang melakukan tersebut itu anak-anak TK laki-laki. Iya. Kalau perempuan belum pernah gue tengok. Dibentuk gunung dari pasir kecil ya kan, dilubangi tengah-tengahnya dikencingi. Kayak gitulah tingkahnya anak-anak mahasiswa sekarang. Padahal mahasiswa zaman dulu itu menjadi inspirasi, ya. Pergerakan mahasiswa itu menjadi inspirasi bagi banyak orang, bagi banyak kalangan. Mulai dari zaman tahun 1928, ya, pergerakan pemuda itu adalah pergerakan yang bisa diandalkan. Terakhirnya itu 98, cuman 70 tahun. 98 ke sini, lebih dewasa lah anak SMA daripada anak mahasiswa. Betul. Ya kan, kita lihat ya waktu kemarin, waktu zaman-zaman Pilpres itu, ya, begitu ada demo melawan Bapak Prabowo, melawan pemerintahan Jokowi, begitu ada demo melawan pemerintahan yang sah waktu itu, ya kan? Coba ya, ketika mahasiswa itu mau, ya, nggak tahu entah alasannya karena bayaran, mau membuat sebuah aksi. Yang melakukan aksi tandingan siapa? Anak STM, anak SMA. Iya. Betul. Makanya aku berharap sebetulnya anak SMA yang seperti ini, kalau bisa nggak usah lepas dari SMA aja terus. Kalau memang pendidikan di SMA, iya, lebih bijak, lebih dewasa daripada anak kuliah. Betul. Ini aku bilang ya sama kalian ya, untuk anak-anakku, ya aku bilang lah anak-anakku karena usiaku udah 72 tahun. Ya, bayangkan kalian lah tuanya aku bagaimana, ya kan? Jadi aku mau bilang sama kalian, ya, nanti kalau misalnya kalian kuliah, periksa dulu kampus kalian, ya. Yang pertama, kampus kalian itu jangan ambil kampus yang terpapar dengan radikalisme. Bahaya, itu guys. yang pertama. Pengalaman tahun 2019 seperti itu, ya, banyak, ada sekitar 11 perguruan tinggi negeri yang besar yang terpapar radikalisme. Itu yang pertama. Baru yang kedua, periksa, ya, mana-mana kampus yang sering mengundang Rocky Gerung jangan masuk. Gerung. Kalian nanti rusak. Itu yang kedua, ya kan? Baru yang ketiga, ya, lihat kalian track record kampusnya. Mana yang paling sering ikut demo, jangan masukin. Suram masa depan kalian, suram. Terancam, guys. Coba perhatikan kalian dulu, melakukan demo itu kan unjuk rasa. Demo itu menunjukkan sikap. Demo itu memberikan sebuah argumentasi, ya, dalam bentuk pergerakan, kan begitu. Itu namanya demonstrasi, bukan bakar-bakar. Kalau mau bakar-bakar, pergi ke sana, ke tempat sampah. banyak sampah mau dibakar. Tapi semana mau dibilang, ya kan, jujur aja aku bilang, mana bisa sampah masyarakat membakar sampah. Iya. Semakin banyak sampah. Ini sampah masyarakat ini. Statusnya mahasiswa, ya kan, statusnya mahasiswa, kerja sampingannya sebagai sampah masyarakat. Coba bayangkan kalian, manusia model apa, ya, yang membakar, melakukan tindakan anarkis, ya, sampai membakar
apa namanya rumah dinas TNI AU, iya kan? Kalau bisa, kalau berani kalian bakar itu markasnya sekalian. Iya, rumahnya. Kalian. Markas lah. Berani nggak? Rumah dinas kalian bakar, rumah dinasnya itu pun kosong. Kosong. Lanjut lo mahasiswa. Tahu orang itu karena di rumah dinas itu yang apa nama yang tinggal bukan cuma tentaranya, istrinya. Istrinya iya. Anaknya. Dasar ocut cemen lo sundang. Coba aku challenge dulu kalian, masuk dulu kalian ke markas TNI. Iya. Jangan Pergi cuma lo ke TNI markas AU, kalau TNI. bisa TNI AD dan juga TNI AN. Kurang ajar kalian. Jadi mulai marah-marah. Sabar, Bung, sabar. Lagi belum puasa. Ya kan, coba bayangkan kalian ya, manusia-manusia model-model seperti ini. Bukan cuma itu, tahu kalian, mereka bakar juga salah satu gedung bank swasta. Masalahnya di mana? Revisi undang-undang TNI yang diprotes. Dasar SDM. Anda mahasiswa. Itu namanya. Mahasiswa SDM rendah. Kalau misalnya mau kalian bakar itu jangan cuma rumah dinas, ya kan? Bakar itu seskual. Nah, juga seskuad. Iya, itu tuh. Bakar juga itu apa namanya markas Kopassus. Iya, kalau berani. Bakar. Tapi ku bilang sama kalian ya, hati-hati kalian ya. Ya, jujur aja, semua orang yang masuk dalam tindakan anarkis itu ya, mudah-mudahan ada CCTV-nya. Nggak selama hidup kalian. Iya, terancam masa depan kalian. Ditandai kalian, ditandai. Kuliah kalian hanyut, tenggelam. Kalau dulu mahasiswa itu bergerak bersama masyarakat, kan begitu. Iya, sekarang betul. Ya mahasiswa itu bergerak bersama partai atau organisasi yang membayar. Waduh, Udahlah, dicurigakan. jujur aja lah aku bilang ya, motor-motornya penggeraknya itu terafiliasi itu dengan partai tertentu. Mulailah koordinator dan juga motor-motornya itu, mulailah mereka itu mempengaruhi bawahannya. Karena apa? Ya, kalau dicuci otaknya ini nggak perlu dikasih uang. Uang dibagi-bagi sama korlap, udah selesai. Kayak nggak tahu aja. Dari atas dibayar katakanlah 100 juta ya, melakukan aksi ada 100 atau 200 atau 300 orang, kasih aja 40.000 selesai. 40.000 kali 300 orang 12 juta. 12 juta. Provokator. Sisanya itu ya, katakanlah sisanya itu 88 juta kemana? Udah main kali-kaliku. Udah main ini. Pengalaman ya, Bung. Kayak korlap juga nih Oppo. Duluan aku jadi mahasiswa dari kalian. Oh, pengalaman jadi mahasiswa ya, guys. Bodoh. Ya, ku challenge tadi, berani nggak kalian jawab dulu tantanganku itu? Bikin dulu bakar-bakar di Mabes TNI langsung. Alah, rendah. SDM kalian rendah. Itu makanya Bapak Prabowo, kalau Mas Agri kan marah-marah kan. Bapak Prabowo, saya kecewa sama Bapak. Kalau seperti ini Pak, di mana lagi wibawa TNI? Kalau aku agak melas lah dulu Bapak Prabowo. Pelan dulu. Minta tolong dulu Pak, dengarkan dulu kata-kata dari Mas Agri Pak. Iya. Aduh. Ya, jadi kalau yang penonton Opung Parabella, kalau belum tonton videonya Mas Agri Fanani, belum subscribe sekarang, follow sekarang. Sahab, mentang-mentang kawannya dah. Ya kita harus saling mendukung. Iyalah, mensupport lah. Mensupport satu sama lain. Sesama anak bangsa yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, ya kita jangan pernah takut gitu. Ya sama-sama kita saling bahu membahu kan begitu ya, tapi jangan sampai membuat anarkis.
Tapi jujur aja lo aku bilang ya, itu yang bakar-bakar itu gimana ceritanya itu? Kalau misalnya dimintai pertanggungjawaban untuk ganti rugi gimana, siap? Ketangkep. Siap? CCTV ada loh. Ya, CCTV-nya ada. Pokoknya hati-hati kalian ya. Kemarin waktu bilang yang apa namanya? Syalalalala. Iya. Prabowo. Itu udah masuk penjara, ya kan? Yang bakar foto Bapak Prabowo dan Mas Gibran juga udah masuk penjara. Waduh. Hati-hati Anda. Ya kan? Ya. Memang betul. Harga foto nggak seberapa, tapi harga diri itu kalian injek. Kan begitu. Nah sekarang jujur aja aku bilang ya, hati-hati. Kalau sempat, ingat ya, Opung Parbela tidak sedang mengancam, dan ini hanya pikiranku saja, mudah-mudahan pikiranku salah ya. Ingat, rumah dinas TNI AU yang kalian bakar kemarin, itu artinya apa? Itu artinya kalian sedang membakar harga diri mereka. Itu artinya kalian sedang menginjak-injak martabat mereka. Karena itu adalah simbol kewibawaan mereka. Ya, sekarang begini. Kalau mereka rumahnya sudah kalian injak-injak, sudah kalian bakar, hati-hati. Sesuatu bisa terjadi sama kalian. Loh, kenapa bisa kayak gitu, Bung? Ini memancing kemarahan, biar tahu kalian. Kalian kira, prajurit TNI itu diam aja. Betul. Jujur gue bilang sama kalian ya, sedangkan yang sama-sama bergerak berseragam, sedangkan yang sama-sama berseragam mau orang itu melawan, apalagi yang nggak berseragam. Kita udah lihat kan bagaimana mereka itu sangat ya, jiwa korsa mereka itu ya, mereka nggak akan pernah bisa melihat temannya menderita, mereka nggak pernah bisa melihat temannya dianiaya, mereka nggak akan bisa melihat temannya diinjak-injak harga dirinya. Bro. Ya itu, hati-hati kalian, hati-hati. Kalau aku bilang kalian, ya jujur aja aku bilang, buron dulu kalian, buron. Kabur terus tangkap. Ya, yang bakar ditangkap. Yang bawa bensin ditangkap. Hati-hati yang jual bensin. Hati-hati yang jual bensin. Ya, bisa tertangkap itu. Kecuali kalau mereka belinya di SPBU. Atau mungkin mereka itu belinya di bensin eceran, tapi kan nggak ditanya juga, ya kan? Dibelilah contohnya 10 liter. Banyak kali deh, untuk apa ini? Untuk bakar rumah dinas TNI AU. Astaga. Contoh kesaksian lah mahasiswanya ini kan, datanglah apanya itu. Kenapa rupanya dia harus dibakar? Iya, soalnya mereka itu ya, pemerintah sudah mensahkan, DPR sudah mensahkan Undang-Undang TNI AU. Nah makanya TNI AU, Undang-Undang TNI. Makanya saya marah, saya kesal. Oh kalau kayak gitu deh, biarlah dari aku 5 liter lagi. Waduh, besekong. Kalau memang terbukti seperti itu, bisa diangkat. Tapi kalau nggak tahu contohnya, ya kan nggak mau bilang apa. Untuk apa itu deh, bakar sampah. Nah gitu guys ya, jadi videonya ya guys, intinya adalah jadi mahasiswa atau mahasiswa sekarang ini dia lagi geram guys, gara-gara terkait pengesahan yang dari DPR ya, RUU TNI ini gitu. Jadi banyak anarkis ya. Kalian hati-hati aja guys. Kalian berjalan mahasiswa, hanya mahasiswa aja gitu. Dan para korlap provokasinya lah gitu. Bukan dengan rakyat. Kalau rakyat dan masyarakat udah geram sama kalian sudah habis. Kalian jangan anggap ini mau mengulangi tragedi 98 guys ya. Anda mau berekspektasi seperti itu, malah Anda yang kena batunya, malah Anda yang di backfire guys sama masyarakat Indonesia gitu, karena Anda sudah memecah belah ya negara ini. Ya baik, paling itu aja video dari gua. Terima kasih menonton, jangan lupa like and subscribe. See you the next on video acara-acara puasanya. Bye.